pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Terjadilah pemberontakan. Peristiwa Mei 98. Tapi yang difitnah siapa, Pak? Prabowo. Akhirnya wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Kadernya Jenderal LB Murdani, salah satunya Jenderal Sintok Panjaitan. Keceplosan lewat media ditanya wartawan. Apakah peristiwa Mei 98 itu Prabowo? Oh ya, nggak mungkin. Yang bisa menggerakkan peristiwa kerusuhan Mei 98 itu yang menguasai semua kekuatan di Indonesia. Siapa? Akhirnya terbongkar. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Setelah itu balik lagi sekarang. Yang menguasai Indonesia kembali lagi kader Yesuit, Orde Yesuit. Sekarang ini, siapa yang menguasai Indonesia? Itu loh. Jadi Orde Yesuit ini sebuah power, kekuatan. Akhirnya Orde Yesuit merekrut Taipan, koordinator 9 naga, James Riyadi. Ditopang oleh Yahudi, Stan Greenberg, Yahudi yang cukup militan. Jadi ini kembali lagi, Pak. Setelah ini mati, diteruskan. Benar enggak? Sekarang yang mengendalikan Indonesia sekarang makanya jangan kaget di depan rumah Pak Hendro Priyono dengan persekusi kriminalisasi Habib Rizik. Itu di depan rumahnya Hendro Priyono dipenuhi dengan mobil-mobil militer dan panser-panser. Ketakutan. Penggeraknya itu. Dan ini marah, Pak. Gagal membunuh Habib Rizik, ya kan? Gagal membunuh Habib Rizik. Kan yang ditarget untuk dibunuh Habib Rizik. Gagal. Akhirnya yang disiksa dan dibunuh adalah 6 pengawalnya. Akhirnya beliau marah, diminta Luhut keluar negeri. Hilang kan? Keluar negeri. Inilah makarnya Allah. Jahat. Ini berkuasa. Jadi konspirasi mafia Taipan, Yahudi dan komunis Cina sedang berlangsung di Indonesia. Bahkan pintu kedaulatan Republik Indonesia dijebol lewat proyek reklamasi dan proyek Mikarta. Pak, Bu, proyek reklamasi di Teluk Jakarta itu kalau nggak di-stop oleh Pak Anies Baswedan, itu sudah disiapkan 20 juta rakyat Cina daratan akan ditancapkan di pulau reklamasi Teluk Jakarta. Ada 10 lagi proyek reklamasi seluruh Indonesia sampai di benua Bali. Dan itu kalau 10 proyek reklamasi jadi 2024 200 juta rakyat Cina daratan akan ditancapkan di situ. Makanya kenapa Bude Mbok D ditanya oleh wartawan, Mbok D, apa nggak takut ditinggalkan oleh umat Islam? Apa jawabannya? Saya tidak butuh suara umat Islam karena sudah punya 2024 kalau 10 proyek reklamasi jadi
200 juta rakyat Cina akan ditancapkan di 10 proyek reklamasi. Belum lagi proyek Mekarta. Ini negara di dalam negara. Yang sudah jadi Pantai Indah Kapuk. Jadi kalau orang Indonesia mau masuk ke Pantai Indah Kapuk, harus pakai paspor. Aneh kan? Astagfirullah. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Jadi ternyata proyek Mekarta itu adalah grand design Cina untuk mengintegrasikan Indonesia ke cakupan wilayah ekonomi Cina. Mokhtar Riyadi, bapaknya James Riyadi, yang punya Lipo. Jadi Mokhtar Riyadi itu di hadapan pengusaha Cina. Ini 30 tahun yang lalu ngomong, Lipo itu artinya lama-lama Indonesia punya OE. Lama-lama Indonesia punya OE. Benar enggak? Astagfirullah. Nah, inilah bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, dengan kekuatan Cina yang sangat membuat gelisah Habib Rizik Syihab dan pakar-pakar ilmu politik dan militer seperti Profesor Salim Said, Profesor Nazaruddin Samsudin, guru besar ilmu politik Universitas Indonesia, Profesor Salim Said, guru besar ilmu politik dan militer Universitas Indonesia. Kalau ini dibiarkan, akan terjadi bencana geopolitik. Sebagaimana yang ditulis oleh pakar intelijen dunia, pakar strategi perang dunia, Peter Warren dan August Cole dalam novel fiksi ilmiah Gospel tahun 2030, sudah tidak ada lagi NKRI. 2030 sudah tidak ada lagi NKRI. Yang ada adalah Indo-Cina. Astagfirullah. Sampai akhirnya Pak Zulkifli Hasan, ketika beliau masih jadi ketua MPR, beliau dikumpulkan ulama-ulama se-Indonesia di asrama haji Pondok Gede Jakarta. Sekarang ini tanah seluruh Indonesia, 74% sudah milik Cina. Pribumi cuma 26%. Bahkan satu konglomerat Cina, PT Sinarmas, bisa punya tanah di Indonesia legal, formal, 5 juta hektar. Bahkan satu konglomerat Cina di Indonesia itu kalau dibandingkan sama dengan kekayaannya, sama dengan kekayaan 100 juta rakyat Indonesia. Jadi satu konglomerat Cina sebanding dengan 100 juta rakyat Indonesia. Termasuk Mojokerto loh. Termasuk wong Islam Mojokerto. Astagfirullah. Inilah realitas, Pak. Fakta. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah. Bahkan Cina sudah menyiapkan paket. Ahok wajib 2019 jadi wakil presiden. 2024 Ahok wajib jadi RI 1. Ini paket dari Partai Komunis Cina, PKC. Allahu Akbar.
Dulu ini jadi meme loh Pak. Ini kan dulu jadi meme di medsos. Ini pribumi, terus yang naik Cina. Ini kan uang Pak. Ya kan? Ternyata sekarang sudah terjadi. Brimob sudah dikuasai oleh 1 dari 9 naga. Astagfirullah. Sudah terjadi. Dulu jadi meme ini Pak. Jadi pribumi gendong taute. Taute itu. Sekarang sudah terjadi. Astagfirullah. Kita masih ingat Jenderal Purnawirawan M. Yusuf di Istana Presiden. Itu yang pendiri, yang punya BCA itu. Coba. Lim Siolong. Jenderal M. Yusuf langsung megang bajunya. Langsung dihantam, dia jatuh. Jangan sombong kamu. Marah beliau. Kalau kamu sombong akan saya kubur hidup-hidup kamu. Artinya apa? Jenderal M. Yusuf tidak mau pribumi jadi jongos. Tapi tidak taunya setelah M. Yusuf meninggal, sekarang pribumi jadi jongos. Pak, ini nyata loh Pak. Tingkat Jawa Timur saja ada pejabat tinggi Pak. Setelah saya kuliah subuh, pejabat tinggi ini datangi saya, Ustaz. Sekarang Jawa Timur saja Ustaz, mulai dari level Jawa Timur sampai kabupaten Ustaz, semua sudah jadi jongos Cino Ustaz. Apa jongos itu? Kedibal. Astagfirullah. Miris Pak, kita miris. Masya Allah, ta'idullah, pertolongan Allah. Wa makar Allah, wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Akhirnya Allah bangkitkan umat Islam ini seluruh Indonesia. Bagaimana caranya? Allah presetkan ucapan Ahok di Kepulauan Seribu. Allah presetkan. Ini makarnya Allah sedang berjalan. Akhirnya Allahu Akbar. Terjadilah peristiwa mulai 41 sampai 212. Alhamdulillah terjadilah perubahan. Sampai akhirnya Pak Anies Baswedan, ya kan? Allah berikan, jadikan. Makanya Pak, Indonesia ini gubernurnya kan 34, ya kan? Tapi yang paling dihabisi Anies Baswedan. Kenapa? Beliau yang menggagalkan proyek Mikarta, beliau yang menggagalkan proyek reklamasi, ya kan? Itu. Allah masih cinta pada Indonesia ini. Allah munculkan Pak Anies Baswedan. Jadi seluruh Indonesia ini gubernurnya 34, tapi yang paling dimusuhi cuma 1. Pak Anies Baswedan. Jadi Pak Anies ini setiap kali mana ada celah dia akan dihabisi. Makanya sampai pakar-pakar hukum tata negara itu sampai ketawa Pak. Ini aneh Pak, aneh bin ajaib. Pemerintah pusat memusuhi pemerintah daerah. Aneh apa aneh Pak? Aneh Pak. Sebenarnya pemerintah pusat itu mendukung pemerintah daerah. Ini enggak. Khusus dunia ini cuma ada di Indonesia katanya. Pemerintah pusat memusuhi pemerintah daerah. Aneh. Dunia cuma ada 1.
Jadi pakar-pakar hukum tata negara itu sempat mumet ini, Pak. Pokoknya bisa terjadi. Sak dunia cuma ada di Indonesia. Pemerintah pusat memusuhi pemerintah daerah. Nah, semuanya tidak lepas daripada skenario global. Partai Komunis Cina tahun 1986 mengadakan kongres. Yang menjadi pokok bahasan adalah Indonesia. Ternyata dalam kongres Partai Komunis Cina tahun 86 ada 3 hambatan untuk melakukan penetrasi ke Indonesia. Yang pertama, regulasi dan doktrin anti komunis. Yang kedua, positioning Pancasila sebagai musuh komunis. Yang ketiga, sikap anti komunis di kalangan umat Islam Indonesia masih kuat. Akhirnya, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, 3 ini Partai Komunis Cina akhirnya menggunakan strategi untuk menghadapi umat Islam di Indonesia, yaitu menggunakan strategi adu domba, divide et impera, dengan biaya 20 triliun. DP-nya 1,5 triliun. Sudah diterima? Sudah. Sampai pembuatan film My Flag yang dimotori Gus Muafek itu termasuk proyek 20 triliun. Diadu domba umat Islam di Indonesia antar ormas. Kemudian poin pertama dan kedua sudah dijebol lewat RUU HIP dan Undang-Undang Omnibus Law. Akhirnya terbanglah ke Cina. Siapa? Luhut Binsar Panjaitan. Akhirnya petinggi-petinggi Partai Komunis Cina, jazakallah khair, terima kasih. Akhirnya hambatan Cina sudah tidak ada. Jalan tol silakan. Undang-undang RUU HIP yang di dalamnya ada manifesto komunis sudah. Makanya Pak, Pancasila akan diganti dengan Trisila Ekasila. Ketuhanan yang Maha Esa akan diganti dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Dari tauhid akan diganti menjadi syirik. Sudah. Jebol semuanya. 3. Tauhid diganti syirik. Dasar negara Pancasila mau diganti Trisila Ekasila. Sudah. Jebol. Sudah 3 hambatan ini. Makanya Pak, padahal umat Islam mayoritas. Jadi Pak, sebenarnya itu lemahnya umat Islam itu bukan karena apa Pak? Kuatnya orang kafir. Lemahnya umat Islam di Indonesia itu bukan karena kuatnya kekuatan kafir, tapi lemahnya umat Islam di Indonesia karena banyaknya orang-orang munafik. Kenapa? Karena orang-orang munafik lebih min amplop pipin mulus. Astagfirullah. Akhirnya Luhut Binsar Panjaitan setelah pulang dari Cina memberikan statement, paham komunisme berhasil menekan kemiskinan di Cina. Berarti kalau bisa dipraktekkan di Indonesia. Kan logikanya seperti itu. Jadi RUU HIP yang di dalamnya mengadopsi manifesto PKI sebagai ideologi negara, bahkan Pancasila diturunkan derajatnya hanya sekedar undang-undang, tidak lagi sebagai sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
ketuhanan yang Maha Esa dari tauhid diganti syirik. Dan Pancasila hanya dikarenakan alat untuk kekuasaan. Jadi akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beberapa tokoh-tokoh bangsa ini bahaya paham komunis sudah masuk ke partai yang berkuasa. Jadi sekarang ini koruptor dan komunis bersatu untuk menghancurkan Indonesia. Bahkan tokoh komunis di Indonesia minta ini negara harus meluruskan stigma Soekarno terlibat G30 SPKI. Harus meluruskan. Loh, pertanyaannya, siapa yang pidato subur-suburlah PKI? Jangan. Pakar. Jadi ini harus dihapus, diganti sejarah. Bahkan Bude minta harus sejarah yang ditulis di buku-buku sejarah tentang peristiwa G30 SPKI itu harus diganti. Jadi komunis itu pahlawan. Jadi yang pengkhianat itu TNI dan umat Islam. Komunis itu pahlawan. Ini permintaan Bude. Astagfirullah. Sampai akhirnya pimpinan pusat Muhammadiyah. Tapi sebelum ini Pak, Profesor Haidar Nasir. Pak, Bu, Profesor Haidar Nasir, pimpinan pusat Muhammadiyah. Saya melihat beliau itu tulisannya, terus pidatonya santun, sopan. Baru kali ini, Pak, beliau mengucapkan, ini pemerintahan ini sudah bebal. Apa bebal itu? 12. Baru kali ini, Pak, Profesor Haidar Nasir sampai memberikan statement keras seperti itu. Berarti apa, Pak? Beliau sudah tidak kuat. Luar biasa. Sampai akhirnya pimpinan pusat Muhammadiyah, Pak Dr. Busra Muqaddas, Ketua PP Muhammadiyah, KPK sudah dirembuk. Sumber daya mineral dan ya kan, dan batu bara dan sebagainya dikeruk investor. Dana pendidikan dipersembahkan untuk Taiwan. Dana pendidikan ini yang sebenarnya kan untuk NU dan Muhammadiyah kan, itu diserahkan ke Taiwan, PT Sampurna. Apa yang tersisa pada rezim tentang kebajikan? Momentum pandemik pun dirampok untuk upaya sahkan undang-undang Omnibus Law. Aktivis diretas, kebebasan mimbar akademik diteror. Ini negeri mafia dan bandit politik. Jadi ini kata Pak Busra Muqaddas, ini sudah negara bandit, mafia. Bahkan Muhammadiyah minta Omnibus Law di stop, tapi tidak digubris. Nah, Bapak-Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan yang di tengah-tengah pandemi COVID-19, pemerintah diam-diam memfasilitasi layanan calling visa untuk penjajah Israel. Padahal kalangan DPR marah, Pak. Ini artinya pengkhianatan terhadap konstitusi negara. Ini pengkhianatan terhadap konstitusi negara. Kenapa? Dalam framework pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi sekarang, Pak, penjajah Israel boleh masuk Indonesia. Kebijakan pemerintah yang baru. Astagfirullah. Makanya sudah sampai Profesor Haidar Nasir sudah sampai seperti itu. Ini sudah. Makanya Profesor Din Samsudin dan Allah sudah turunkan istidrak di Indonesia ini. Beliau sampai merintis. Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bahkan Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, Habib Rizik Syihab akhirnya beliau tinggalkan Mekah. Tapi sebelum beliau meninggalkan Mekah, kan beliau ini satu-satunya
yang paling ditakuti oleh Partai Komunis Cina. Satu-satunya orang yang paling ditakuti oleh pemerintah Cina. Bahkan pemerintah Cina, Partai Komunis Cina minta kepada Indonesia untuk menghadapi ini, gunakan hard power, kekuatan, kekerasan. Sudah dijalankan? Sudah. Ini perintah dari Xi Jinping. Perintah daripada Xi Jinping, Presiden Cina. Hadapi ini dengan kekuatan kekerasan. Sudah dilaksanakan. Bahkan bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, Januari 2019 yang lalu, saya diterima di kediaman beliau di Mekah Al-Mukarramah. Januari 2019. Nah, ketika saya diterima, Ustadz Andri, sebelum Ustadz Andri datang ke sini, ada dua petinggi negara datang. Akhirnya saya sepakati bertemu di sebuah hotel. Kok namanya tamu, dia diterima. Sampai ke hotel itu, saya ada firasat nggak enak. Akhirnya saya minta pindah ke hotel yang lain. Saat itu juga beliau punya basirah, ketajaman mata hati. Karena apa? 11 kali kan beliau mau dibunuh. 11 kali. Terakhir pakai sniper. 11 kali upaya pembunuhan terhadap beliau terjadi. Yang kemarin di Tol Cikampek itu ke-12 kali. Jadi kata beliau, alhamdulillah, dia selamat. Lepas dari operasi intelijen. Hanya pindah ke sebuah hotel yang lain. Apa yang ditawarkan oleh dua petinggi negara ini? Habib Rizik, ini sudah saya siapkan triliunan. Triliunan. Habib Rizik duduk manis saja. Duduk manis itu ada, Pak? Ya duduk manis. Sudah ini tak siapkan triliunan. Ditolak sama Habib Rizik. Sehingga dua petinggi negara ini pulang ke Indonesia dengan tangan hampa. Tetap beliau, insya Allah saya akan datang ke Indonesia. Saya tercinta pada Indonesia. Saya tidak ingin Cina mencengkeram Indonesia. Bahkan bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, diam-diam Habib Rizik itu sudah membangun jalinan di Papua. Jangan sampai Papua lepas dari Indonesia. Walaupun Bude sama Pak D, ya, itu sudah menyerahkan proposal referendum kepada Amerika. Artinya proposal ini tiket untuk menjadi presiden. Tapi Habib Rizik diam-diam ingin menyelamatkan Papua. Makanya kenapa kemarin bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, karena di Papua itu sekarang satu-satunya yang diminta untuk menjadi penengah itu, jembatan itu adalah tokoh Muslim. Itu sudah jadi mindset di Papua. Makanya bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, akhirnya apa yang terjadi bapak-bapak? Beliau datang ke Indonesia. Ini kan revolusi akhlak beliau gerakkan. Selamatkan agama, bangsa dan negara dari serangan kaum komunis. Ayo jaga persatuan dan perdamaian. Revolusi akhlak, solusi untuk Indonesia bermartabat. Dan akhirnya seluruh tokoh-tokoh ulama
diminta untuk menggerakkan revolusi akhlak, solusi untuk Indonesia bermartabat. Tapi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, mereka menganggap revolusi akhlak itu mau perang. Kan itu salah persepsi. Jadi inilah ajakan revolusi akhlak itu gini, ayo revolusi akhlak. Yang belum sholat, ayo tegakkan sholat. Yang sudah sholat, ayo tingkatkan sholat. Yang belum zakat, ayo tunaikan zakat. Yang sudah zakat, ayo tambah dengan sedekah. Yang belum taat, ayo tanamkan taat. Yang sudah taat, ayo tingkatkan ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Yang pasti maksiat, ayo stop maksiat. Yang tidak maksiat, ayo terus jangan maksiat. Yang suka bohong, ayo stop kebohongan. Yang suka ingkar janji, ayo tepati janji. Yang suka khianat, ayo bersikap amanah. Yang sering zalim, ayo berbuat baik dan adil. Yang belum bela agama, ayo bela agama. Yang belum bela agama, ayo bela terus agama. Yang sudah bela agama, ayo bela terus agama. Yang belum bela negara, ayo bela negara. Yang sudah bela negara, ayo terus bela negara. Dunia fana, akhirat kekal. Semua manusia pasti akan mati. Semua manusia akan dihisap. Ayo semua tobat. Tinggalkan maksiat dan langkah taat agar selamat dunia dan akhirat. Inilah revolusi akhlak. Tapi disikapi revolusi akhlak mau perang oleh mereka. Ini akhirnya sudah Presiden Xi Jinping memerintahkan hadapi Habib Rizik pakai hard power. Sampai Pangdam Jaya untuk menurunkan baliho Habib Rizik bahwa pasukan elit dan panser hanya dalam rangka menurunkan baliho. Sementara separatis OPM nunggu panser sama pasukan elit. Sampai akhirnya di medsos ini paling pasukan elitnya salah dengar, berangkat ke pertempuran, didengarnya ke petamburan. Salah dengar pasukan elitnya, jadi berangkat pakai tank panser, tidak ke pertempuran tapi ke petamburan, nurunkan baliho. Astagfirullah. Sampai akhirnya dengan gagah Pangdam Jaya mengatakan bubarkan FPI, ya kan? Akhirnya Majelis Ulama melakukan pembelaan terhadap FPI. Jadi nggak gampang bubarkan lembaga ormas, nggak gampang, harus proses pengadilan. Tidak bisa Pangdam Jaya membubarkan. Yang membubarkan itu adalah Menkumham, dan itu prosesnya lama, pengadilan dulu. Apakah ormas ini melakukan istilahnya kriminal atau sebagainya? Gak mudah. Akhirnya Majelis Ulama diganti. Jadi pentolan-pentolan 212 dibersihkan. Mulai bersih-bersih. Kepengurusan MUI bersih-bersih, dan jadi seakan-akan momok ini, Pak. Jadi nggak bisa tidur. Mereka nggak bisa tidur. Sampai akhirnya, walaupun di tubuh Majelis Ulama dibersihkan gerbong 212, akhirnya Habib Rizik mengadakan dialog nasional 100 ulama dan tokoh. Wah, itu kejang-kejang, Pak. Kaisar turu kejang-kejang. 100 ini pakai Baizum. Akhirnya setelah itu diutuslah intelijen BIN, Badan Intelijen Negara, untuk mengawasi gerak-gerik Habib Rizik. 3 anggota Badan Intelijen Negara menyusup ke pesantren Markas Syariah yang ada di Megamendung, menyamar jadi seorang jurnalis, bawa mobil, nomor polisi palsu, bawa drone, pesawat drone super canggih. Ya, targetnya adalah membunuh Habib Rizik.
Tapi alhamdulillah dicek pegang oleh intelijen FPI. Ini ditangkap oleh intelijen FPI. Jadi dengan drone itu mau menghabisi Habib Rizik. Pembunuhan, upaya pembunuhan untuk ke-12 kali. Gagal. Akhirnya operasi Badan Intelijen Negara membongkar operasi cipta kondisi menghilangkan Habib Rizik sebagai balas dendam. Gagal. Akhirnya Pejaten dan Trunojoyo panik. Semua postingan terkait operasi Delima dan pembantaian terus dihapus untuk menghilangkan jejak. Akhirnya terjadilah peristiwa 6 Desember Ahad sampai Senin dini hari jam 1:30 malam, jam 1:30. Itulah peristiwa itu. Jadi ternyata di kilometer 50, di kilometer ini sudah disiapkan pembantai Habib Rizik. Allahu Akbar. Jadi akhirnya ini sudah makarnya Allah sudah. Dikira itu mobilnya Habib Rizik. Tidak tahunya ada 6 pengawalnya. Langsung ditangkap dari 10 kan itu ya. Yang 6 dihabisi dulu, diseksa dulu, dibakar alat kemaluannya, ya kan? Ada yang dikelupas kulitnya, ditembak ini sampai jebol ini, ada yang tembak dari belakang, jebol dari mata. Rata-rata semuanya 4-5 tembakan di dada pas jantung. Tapi diseksa dulu di satu tempat. Jahat. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mahal darah seorang muslim. Musnahnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Jadi darahnya umat Islam itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi ternyata di Indonesia darahnya umat Islam itu murah. Jangankan 6, yang 700 lebih petugas KPPS. Apakah pernah diekspos? Tidak pernah. Apakah ada ucapan bela sungkawa? Tidak. Ini. Sampai Pak Said Didu, sudah berapa nyawa rakyat melayang demi kekuasaanmu? Sudah berapa nyawa umat Islam demi kekuasaanmu? 700 lebih. Habis itu ditambah 10 yang syahid. Yang salah satu diantaranya anak SMP. Yang masih kecil. Dihabisi oleh sebuah brimob. Dihabisi. Bobot senjata dihantam. Sampai akhirnya ada seorang relawan. Begitu ngangkat jenazah anak SMP yang dibuang di selokan. Itu diraba kepalanya sudah hancur tempurungnya. Hancur tempurung. Anak SMP 10 syahid. Ditambah lagi 6. Sudah berapa banyak nyawa rakyat melayang demi kekuasaanmu? Allah ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dari surah An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'annahu wa 'adda lahu 'adaban 'azimah. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. Kekal dia di dalam jahanam itu. Dan Allah murka kepadanya. Dan Allah mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Ini Allah murka kalau ada yang membunuh seorang mukmin. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Ini 6 syuhada.
Bahkan dengan begitu bangganya, polisi tembak mati 6 orang diduga kelompok pendukung Habib Rizik. Dan tidak ada satupun polisi yang terluka. Padahal ketika konvensi pers pertama, pengawal Habib Rizik membawa senjata api dan parang melawan petugas. Selang berapa hari berubah lagi, ya kan, berubah lagi. Laskar FPI merebut pistolnya polisi. Akhirnya netizen, loh, kalau Laskar FPI merebut senjata polisi, kok yang mati Laskar? Mama, ini bapak polisi, saya rebut pistolnya. Berarti kan yang mati kan polisinya kan? Ini enggak, merebut pistolnya, tapi yang mati yang merebut. Masuk akal enggak? Akhirnya berubah lagi. Ternyata Pak, barang bukti yang dianukan di media itu barang buktinya Ngawi. Yang kejadian Ngawi, iya kan? Sama persis samurainya Ngawi. Astagfirullah. Bingung akhirnya. Pak, kalau menurut Budiarjo tentang nilai-nilai yang terkandung dalam komunisme, kalau berbicara tentang komunis, jadi komunis itu kalau kata Budiarjo, monisme, prinsip yang menolak golongan-golongan dalam satu masyarakat. Jadi kekerasan itu dianggap cara yang sah untuk mencapai satu tujuan. Menghalalkan segala cara, itu caranya PKI. Semua alat negara, polisi, tentara, birokrasi, media massa, intelektual, perundang-undangan digunakan untuk mewujudkan tujuan komunisme. Itulah komunis. Nah, kira-kira sudah dilaksanakan tidak di Indonesia? Sudah. Jadi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, negara di bawah bayang-bayang komunis. Kalau 6 jenderal pahlawan revolusi dibunuh pada saat peristiwa malam 1 Oktober, G30 SPKI malam 1 Oktober itu menjelang subuh, ini juga dibunuh menjelang subuh. Ada kesamaan. Ini pahlawan revolusi, ini pahlawan revolusi akhlak. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, Komisi 3 DPR RI, yaitu Romo Haji Raden Muhammad Syafi'i. Polisi jangan terbiasa membuat kesimpulan awal sendiri. Kapolda Metro Jaya dan Kapolda harus dicopot. Karena diksi tembak-menembak yang dinyatakan oleh Irjen Polisi Fadil Imran itu perlu diverifikasi. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati, aparat kepolisian melakukan pelanggaran HAM berat. Ini sudah terjadi. Jadi, akan dibentuk tim independen. Bahkan pimpinan MPR, Dr. Hidayat Nur Wahid, bentuk TPF independen untuk usut tewas 6 Laskar FPI. Mari bersatu untuk memberikan pemikiran yang cemerlang. Bahkan Profesor Refli Harun, 6 yang tewas di tangan aparat yang dibiayai negara. Mereka bukan kriminal. 6 yang syahidah ini, yang syahid ini, yang 6 yang syuhada ini, 6 yang syuhada ini, mereka bukan teroris yang pantas untuk ditembak, bukan. Dengan koruptor saja, Mensos yang melakukan korupsi sampai hampir 4 triliun, itu pun masih perdebatan. Ini dihukum mati apa enggak? Apalagi anggota FPI yang tidak melakukan kejahatan, kok dihabisi, dibunuh oleh negara. Ini pertanyaan pakar hukum tata negara. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, ini lokasi eksekusinya di kilometer 50. Bahkan sebelum eksekusi sudah banyak aparat
Kepolisian yang mengamankan kawasan itu. Para pedagang di lokasi sudah diberitahu, pedagang-pedagang sudah diberitahu, ini kita mau menyerbu, mau menangkap teroris. Jadi 6 itu dianggap teroris. Ini kan kebohongan yang disampaikan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian pengakuan para pedagang bahwa mereka mendengar suara letusan senjata berulang. Tidak ada tembak menembak. Ditembak iya. Pengakuan para pedagang bahwa lokasi tersebut sering digunakan untuk eksekusi kalangan narkoba dan teroris. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah. Ya inilah kezaliman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu dzulman fa inna dzulman dzulumati yaumil qiyamah. Takutlah kalian akan kezaliman. Karena kezaliman itu bisa membuat gelap nanti di yaumil kiamah. Itu kata Rasulullah. Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah. Rasulullah perintahkan kalau ada kezaliman, apa perintahnya Rasulullah? Cegah kezaliman itu. Kalau kita mampu dengan tangan, cegah dengan. Kalau tidak mampu dengan lisan. Dan terakhir, doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membongkar, artinya menghentikan kezaliman di negeri yang mayoritas penduduknya musyrik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan ta'idullah, pertolongannya, dan kita tetap istiqomah untuk memperjuangkan adilul haq. Kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar sampai kita menghadap Allah. Mudah-mudahan kita diberikan akhir yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.